Nah, di sini ada berita dari viva.co.id. Nah, mengejutkan, riset Big Data, Anies banyak dapat sentimen negatif dibandingkan Prabowo. Nah, menurut Anda ini mengejutkan apa enggak? Menurut saya sih biasa-biasa saja ya. Ya memang ketika Anies Baswedan menang di Pilkada DKI 2017 yang lalu itu sudah banyaklah sentimen negatif kepada Anies Baswedan. Ya karena Anda tahu sendirilah pada saat ketika kampanye Pilgub DKI 2017 ya penuh dengan hal-hal yang negatif. Jadi menurut saya tidak mengejutkan kalau riset Big Data Anies banyak mendapatkan sentimen negatif dibandingkan Prabowo Subianto. Jadi di sini terus terang ketika Anies Baswedan mendapatkan sentimen negatif, yaitu terus terang saya langsung teringat pada Ahok pada waktu itu ya. Dan bahkan juga ketika mendekati Pilkada DKI 2017 yang lalu ya semuanya ya memframing Ahok seperti yang kemarin lah. Bahkan di sini yaitu bahkan ada berita sidang ke-16 Ahok tidak ada penistaan agama menurut para saksi ahli. Nah, jadi Anda dari sini bisa mikir sendiri lah. Itu ya memang ada unsur politiknya, sangat kental unsur politiknya di balik Ahok pada waktu itu. Sangat kental sekali. Akhirnya dengan Ahok di sini yaitu di framing ya menistakan agama atau apa, akhirnya pun digoreng-goreng dan akhirnya membuat Ahok divonis oleh majelis hakim. Nah, apakah ini adalah bentuk sebab akibat ya? Pada waktu itu Anies juga memainkan hal seperti itu. Jadi di sini masyarakat bisa menilainya akhirnya Anies mendapatkan sentimen negatif. Saya jadi penasaran ya, kira-kira isi beritanya seperti apa sih? Yaitu dari riset Big Data Anies banyak sentimen negatif dibandingkan Prabowo Subianto. Nah, di sini bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan disebut banyak menerima sentimen negatif dari masyarakat. Kondisi itu berbanding terbalik dengan yang diraih bakal calon presiden Gerindra. Demikian diungkap Direktur Polico Digital Insight Institute Anthony Leong saat merilis hasil riset Big Data Media Monitoring Pemilu Capres dan Cawapres 2024. Analisis Big Data ini dilakukan selama periode Mei hingga Juni 2023. Awalnya Anthony menyampaikan sosok kandidat bakal Capres yang menjadi top of mind di tengah masyarakat. Diketahui ada 3 figur bakal capres yang digadang-gadang maju pada Pilpres 2024 yakni Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nah, dari 3 nama, sosok Prabowo menjadi kandidat bakal capres top of mind. Prabowo dapat ekspos yang sangat besar yakni 79.000 data. Berbanding terbalik, perbandingan kandidat calon presiden selama periode ini lebih didominasi oleh Prabowo Subianto dengan jumlah ekspos sebanyak 79.000 data, kata Anthony. Dia menyebut salah satunya berkaitan dengan topik hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan Prabowo sebagai bakal capres yang sosoknya paling populer di mata publik. Bahkan juga tidak hanya itu saja ya. Di sini juga dari survei LSJ, sentimen negatif netizen paling tinggi ke Anies Baswedan. Ini bahkan tertanggal 24 Juli 2022. Sedangkan yaitu di sini juga hasil pada 21 Juli 2023. Jadi berturut-turut Anies Baswedan pada 2022 yang lalu itu juga mendapatkan sentimen negatif, dan bahkan juga 2023 bulan Juli juga mendapatkan sentimen negatif. Entah ada apa ini semuanya ya. Nah, dari berita yang lalu dari CNN Indonesia, yaitu lembaga survei Jakarta LSC menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan sentimen negatif paling tinggi di media sosial. Sebaliknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat sentimen positif paling tinggi dari publik meski sering jadi target ejekan. Sentimen negatif terhadap Anies mencapai 25,6%. Tokoh lain yang memperoleh sentimen negatif cukup signifikan yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 18,3%. LSC menilai sentimen negatif terhadap Anies dan Ganjar tergolong tinggi dikarenakan para pendukungnya saling serang opini di sosial media. Kemudian berturut-turut diikuti Ketua Umum Partai Demokrat AHY 7,9% dan Ketua DPR Puan Maharani 5,7%. Nah, jadi di sini memang ya dari ketiga kandidat Capres 2024 yang mendapatkan sentimen negatif terlebih adalah Anies Baswedan. Ya kemungkinan besar kurang lebihnya ya pada Pilkada 2017 yang lalu ya.
akhirnya membuat sentimen negatif terhadap Anies Baswedan. Nah, dari sini saya penasaran ya, komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa ketika capres dari Anies Baswedan mendapatkan sentimen negatif. Mengejutkan atau tidak? Ini dari Baur23. Gimana nggak negatif? Bajer plus robot duitnya unlimited, tapi rakyat pada umumnya. Ya, yang saya heran lagi, ketika ada polling, itu selalu Anies menang. Entah itu pendukung Prabowo, entah pendukung Ganjar Pranowo. Ketika mengadakan polling capres, pasti Anies Baswedan menang. Entah ada apa ini, selalu menang. Tetapi kalau hasil survei, Anies Baswedan itu selalu di urutan paling buncit, dan bahkan juga sangat jauh sekali dengan Prabowo dan bahkan Ganjar Pranowo. Tetapi di polling selalu menang. Entah apakah ini ya buzzer-buzzernya Anies Baswedan sangat banyak sekali, sehingga kalau ada polling selalu diarahkan ke polling tersebut. Ya supaya apa? Supaya menang. Memang polling tidak valid sih, karena ya satu orang bisa memiliki banyak akun. Ini dari Gemini Mas. Survei apa big data? Jurnalis cerdas dong. Lebih dulu bilang big data, giliran disuruh buka big data mingkem gak berani. Cerdas dong jurnalis, pilih orang cerdas untuk jadi wartawan yang IQ-nya di atas 78 biar rakyat juga ikut cerdas. Nah, di sini baru juga saya omongin, di sini juga terlalu indah memang. Polling Tribun, Anies Baswedan 73%, Ganjar Pranowo 16%, Prabowo Subianto 11%. Saya paling tidak percaya dengan polling ya, karena polling ya menurut saya tidak bisa dimintai pertanggungjawabkan kalau polling ya. Jika berani buktikan bahwa FIFA.co.id adalah media yang netral. Kalau berani FIFA bikin polling di Twitter, sudah kok, yaitu sudah membuat polling. Yaitu di sini bahkan ada polling dari FIFA.co.id. Di sini hasil voting capres dan cawapres pilihan FIFA Nians. Di sini Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan 27.000 suara. Di sini Prabowo Subianto Mahfud MD mendapatkan 20.000 dan Ganjar Pranowo Basuki Cahayapurnama mendapatkan 14.000 suara. Ya, tetap menang. Yang saya heran memang seperti itu. Kalau hasil polling selalu menang Anies Baswedan, tetapi keok di hasil survei. Padahal hasil survei itu bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan margin of error-nya berapa persen, tingkat kepercayaan publik berapa persen itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau polling ya Anda tahu sendirilah, satu orang bisa memiliki berbagai macam akun. Semoga dapat mengatasinya. Ya iya, wong pakai big datanya, Luhut risetnya. Mengejutkan riset big data, 300 juta rakyat ingin sih bulan 3 periode. Nanti saya mau joblos pakai yang keempat kalau ada. Siapapun capres keempatnya biar nggak mubazir suaranya. Big data jadi inget opung. Yang pertama melontarkan big data. Kita lihat hasil akhirnya aja gimana. Yang pasti kalau Anies menang, media macam kalian ini yang selalu menyerangnya nggak bakal di bradelnya kayak Konoha. Pak Anies Baswedan bertarung ya. Oke lah, seperti itu. Ya semoga sajalah Pilpres 2024 besok ya semakin adem ayem ya. Kita tinggalkan Pilpres 2014 dan 2019 dan bahkan Pilkada 2017, karena ya kita menyongsong Pilpres pemilu. Kita harus bahagialah karena akan menyambut pemimpin yang baru dan semoga saja bisa mewakili aspirasi dari masyarakat Indonesia.